Selamat berjumpa kembali dengan saya Antonia. Eh, Pada pertemuan kali ini masih dalam mata kuliah keperawatan dasar dengan topik kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang kebutuhan cairan dan elektrolit, keseimbangan asam basa. Nah, keseimbangan asam basa kemarin sudah bagian pertama, sekarang bagian kedua. uh, untuk supaya kita tahu bahwa kalau kondisi tubuh kemarin saya jelaskan sampai pada pH ya. Uh, jadi sekarang saya kalau pH-nya itu lebih dari kurang dari 7,35 ada masalah. pH lebih dari 7,45 pasti ada masalah. Nah, itu yang akan saya bahaskan pada kesempatan sekarang. Nah, ada masalah yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu tubuh akan mengalami gangguan. Nah, gangguan apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah yang disebut dengan asidosis metabolik. Nah, yang kedua disebut dengan alkalosis metabolik. Nah, yang ketiga disebut juga dengan asidosis respiratorik, dan yang terakhir dengan alkalosis respiratorik. Bagaimana sih sampai terjadi asidosis dan alkalosis? Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, untuk mengetahui bagaimana jika tubuh seseorang mengalami gangguan keseimbangan cairan, langkah-langkah apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, kita harus tahu tentang hasil dari analisa gas darah. Nah, analisa gas darah kita biasanya pengambilan darah, sampel darah kita biasanya ambil dari darah arteri ya. Nah, baru dilakukan analisa. Nah, cara mudah sebelum kita menginterpretasikan, yang pertama kita harus ingat dan kita harus tahu hafal nilai normal dari analisa gas darah. Yang pertama adalah pH. Nah, pH sudah saya sebutkan tadi bahwa nilai normalnya yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Kenapa sampai pH itu 7,45 dan 7? Nah, itu sudah saya jelaskan pada bagian pertama kemarin. Lalu kita juga harus tahu PCO2-nya. Nah, PCO2 di dalam tubuh normalnya sekitar 35 sampai 45, dan HCO3 itu normalnya 22 sampai 26 ya. HCO3 min ya. Nah, pada tubuh kita range antara pH ini sangat sempit ya, dari 7,35 sampai 7,45. Nah, untuk menjaga agar pH ini stabil dibutuhkan suatu buffer yang disebut di sini adalah dari HCO3 min. Nah, masih ada lagi yang lain, tetapi yang paling berperan banyak, yang paling utama ini adalah HCO3 min. Agar tidak meningkat atau tidak menurun, sehingga dari dalam tubuh itu dibuat suatu kondisi agar seimbang. Jika tidak, maka terjadi alkalosis maupun asidosis. Nah, cara kerjanya seperti apa? Contoh orang yang mengalami asidosis ya, ini di sebelah kiri ini asidosis. Asidosis ini yang adalah ion H plusnya meningkat. Nah, yang menjalani fungsi ion H plus ini akan berikatan dengan HCO3 ini. Saya ulangi, untuk menjalani fungsinya HCO3 min ini, untuk menjalankan fungsinya HCO3 min ini, dia akan berikatan dengan ion H+. Nah,
untuk membentuk ion H2CO3. Untuk membentuk ion H2CO3. Jika H2CO3 sudah terbentuk, maka akan dipecah menjadi H2O dan CO2. Jadi air dan CO2. Nah, CO2 ini jika terlalu banyak di dalam tubuh atau meningkat, dia akan dibuang melalui saluran sistem pernapasan, jadi dari pernapasan, sehingga disebut dengan hiperventilasi. Nah, contoh kayak orang ketoasidosis ya. Orang dengan ketoasidosis itu mengalami pernapasan kusmal, pernapasan yang sangat cepat dan dalam ya. Karena apa? Pernapasan terjadi seperti itu karena konsentrasi dari ion H+ itu dia akan berikatan dengan HCO3 ini sebagai buffer ya, akan membentuk HCO3 dan dipecah menjadi H2O dan CO2. CO2 ini nantinya dibuang melalui pernapasan yang dalam. Untuk apa? Untuk mengatasi keadaan asidosis. Asidosis tadi kenapa? Karena H-nya meningkat. Lalu reaksi ini bisa dibalik jika masalah ini berasal dari respirasi. Misalnya orang dengan asma, orang dengan PPOK, dengan masalah-masalah pernapasan. Napasnya akan lebih pelan. Nah, napasnya akan lebih pelan ini disebut dengan hipoventilasi. Mengapa terjadi hipoventilasi? Karena CO2 tidak bisa dibuang keluar dari tubuh. CO2 ini kan menumpuk di dalam tubuh sehingga dia meningkat. Nah, setelah dia meningkat di dalam, dia akan berikatan dengan H2O, air ya, sehingga membentuk H2CO3 dan akan dipecah menjadi HCO3- dan H+. Jika CO2-nya meningkat, H+-nya meningkat, maka kondisi ini akan disebut dengan asidosis. Nah, dari kedua contoh tadi bahwa jika konsentrasi HCO3 meningkat, dia akan membawa pH darah dan yang akan lebih basa atau alkali. Jika CO2 meningkat, nah akan membawa pH darah lebih asam. Saya ulangi lagi. Dari kedua contoh tadi, jika konsentrasi HCO3 meningkat dia akan membawa pH darah akan lebih basah atau disebut dengan alkali. Jika CO2-nya meningkat di dalam darah, maka dia akan membawa di dalam darah akan terjadi lebih asam yang disebut dengan, kalau tadi kan basa, alkali, alkalosis. Kalau asam berarti asidosis. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang analisis gas darah ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam analisa gas darah tadi, yaitu komponen dari pH, HCO3-, PCO2. Ini tadi saya ulangi tadi, jika kondisi kita tadi HCO3 meningkat, yang di atas berarti dia tinggi,
kondisi di dalam darah akan menjadi lebih basah atau alkali, arahnya lebih ke arah ke kanan. Tetapi kalau CO2-nya meningkat, maka dia akan membawa pH di dalam darah akan lebih asam, arahnya lebih ke kiri. Contoh kasus ya, misalnya kasus dengan pH 7, misalnya 7,1, 7,2 lah. Nah, ini berarti di dalam darah akan terjadi kondisi karena dia ke arah yang lebih kiri, maka terjadi asidosis. Nah, jika HCO3- meningkat, kita tahu bahwa jika HCO3 meningkat berarti arahnya lebih ke kanan, lebih ke arah alkali, lebih ke arah basa ya. Nah, kita lihat tadi pH asam. HCO3- kalau dia nilai pH-nya kan asam, berarti kita lihat HCO3- apakah turun atau tidak. Jika pH-nya asam, berarti pH-nya 7,2, 7,1 atau 6. Nah, kita lihat dulu HCO3-nya. Kalau dia menurun, berarti masalah akan terjadi di metabolik. Karena apa? Itu contoh seperti saya contohkan tadi, terjadi hiperventilasi. Jika HCO3-nya normal, tadi contoh ya, itu juga menurun. Kalau normal sekarang. Kalau normal, tapi kita perhatikan dulu CO2-nya. Jika CO2-nya meningkat, nah sebelum kita lihat kalau CO2-nya meningkat, kita lihat dulu pH ke arah mana, ke arah yang lebih asam atau ke arah yang mana normal. Apakah CO2-nya itu meningkat betul? Hasilnya berarti terjadi asidosis respiratori. Nah, ketika pH itu asam disertai dengan HCO3-nya menurun, itu terjadi asidosis metabolik. pH asamnya misalnya pH-nya asam, berarti arahnya ke kiri ya. PCO2-nya meningkat, berarti terjadi asidosis respiratori. Nah, sekarang kita perhatikan, jika pH-nya lebih dari misalnya 7,5, 7 ke atas ya. Kita perhatikan, kita lihat dulu nilai HCO3-nya. Apakah dia meningkat? Kalau dia meningkat, kita lihat ke arah mana? Ke arah alkali ya. Dia ke arah basa. Maka akan terjadi alkalosis metabolik. Karena apa? HCO3-nya meningkat ya. Nah, kita lihat lagi CO2-nya. Jika pH-nya itu di atas 7,5, kita perhatikan PCO2. Kalau PCO2-nya menurun, maka terjadi dia ke arah kanan juga, maka terjadi alkalosis respiratori karena yang dilihat adalah CO2-nya. Tetapi kondisi ini tidak serta-merta tubuh itu alkalosis, tubuh itu asidosis. Karena tubuh juga ketika orang mengalami alkalosis, asidosis, tubuh itu akan membuat suatu kompensasi. Nah, kompensasi itu juga misalnya tadi 7,2 terjadi asidosis. Tapi kita harus perhatikan CO2-nya apakah menurun atau tidak, sehingga kita bisa apakah ini dia asidosis metabolik atau asidosis respiratori. Nah, jika situasi pH-nya sudah terkompensasi, kita perhatikan tadi, misalnya pH 7,2, berarti terjadi asidosis metabolis ya, metabolik.
kita lihat juga HCO3-nya, PCO2-nya, apakah normal atau tidak. Jika HCO2-nya menurun, PCO2-nya juga menurun, maka atau PCO2-nya meningkat normal, maka tubuh itu baru terjadi dari awal, reaksi gangguan itu masih awal. Nah, bagaimana kompensasinya? Dia akan menurunkan CO2-nya biar jadi pahamnya begini. Kalau HCO3-nya menurun, dia arahnya ke asidosis ya, menurun. Berarti tubuh itu akan CO2-nya juga harus ini supaya ke arah kanan ya, supaya terjadi alkalosis. Dia harusnya CO2 ini kan ke arah kiri, ke arah kiri ya, tetapi supaya seimbang dia ke arah kanan. Lalu asidosis metabolis ini akan terjadi dengan yang namanya terkompensasi, di mana PCO2-nya akan menurun. Nah, kompensasi ini ada yang masih sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. CO3 ada hiper. Kalau hiper itu kan tubuh di dalam penumpukan terjadi CO2 sehingga harus dikeluarkan. Dengan cara apa? Pernapasan cepat atau namanya Kussmaul. Nah, untuk apa? Supaya tubuh bisa CO2-nya keluar supaya bisa seimbang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini kalau hipo. Sama, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini gangguan-gangguan keseimbangan. Nanti dihafal. Kalau asidosis metabolik, bagaimana pH-nya. Kalau terkompensasi, kalau pas saat asidosis metabolis, pH-nya menurun. CO2 atau tingkat tekanan CO2-nya bisa normal. HCO3-nya nurun. Tapi kalau dia lama-kelamaan, tubuh akan melakukan kompensasi dengan cara pH-nya dia turunkan, PCO2-nya dia turunkan, HCO3-nya diturunkan juga. Nah, itu. Kalau tidak teratasi juga, maka penuhnya akan terjadi pH-nya menurun, PCO2-nya menurun, dan HCO3-nya menurun. Dan begitu pun terjadi dengan situasi alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, baik terkompensasi sebagian maupun terkompensasi penuh. Nah, yang paling prinsip untuk melakukan analisa gas darah, tahu bahwa supaya kita bisa koreksi. Untuk mengetahuinya, kita harus langkah awal tadi, yaitu kita harus hafal nilai normal yang terjadi atau nilai normal dari pH, PCO2, dan HCO3 min. Oke, terima kasih sudah mengikutinya. Sekian, sampai bertemu kembali dengan topik yang lain, masih dalam kebutuhan cairan. Yang berikut lagi nanti dengan rempeli tes. Kita akan membahas tentang bagaimana melihat, mengetahui, mengidentifikasi awal daripada demam berdarah. Semoga sukses. Salam sehat. Tuhan berkati.